Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mentor Bu Handra Sri Mumpuni, yang terhormat dan yang saya sayangi teman-teman P3K Kabupaten Semarang angkatan 39 sampai 45. Puji dan puji kita panjatkan terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita bisa berkumpul di SDN Bandar Jo 3 mengikuti kegiatan seminar orientasi P3K Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Barat. Sebelum saya memulai seminar saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, Bapak. Ya, Bapak. Nggak usah, tak potong aja nanti. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Tati Istiawati, SPD. Saya bekerja di SDN Candirjo 2 sebagai guru kelas 5. Saya lahir di Wonogiri 19 Juni 1993. Alamat saya di Pagersari Bergas. Saya lulusan S1 BGSD UT tahun 2021. Oke. Ini adalah seminar saya hari ini yang membahas tentang meningkatkan kualitas proses belajar siswa dengan buku refleksi siswa dan penghubung guru orang tua di SD Negeri Candirjo 2. Latar belakang dari seminar ini adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kedudukan ASN sebagai pelayan masyarakat, kemudian memahami tugas dan fungsi nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui oleh P3K. Maksud dan tujuan, maksud pelaksanaan dari orientasi ini adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan pelaksanaan orientasi adalah peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Waktu pelaksanaan orientasi dibagi menjadi dua, yaitu agenda 1 dan agenda 2. Agenda 1 pada Senin hingga Rabu tanggal 28 sampai 30 Agustus 2023 yang dilakukan secara daring menggunakan Zoom meeting dari Learning Management System atau LMS Siptenan BPSDM di Provinsi Jawa Tengah. Agenda 2 adalah on the job training atau OJT Kamis sampai Selasa 31 Agustus hingga 5 September 2023. Ini adalah visi dari Kabupaten Semarang. Ini adalah rangkuman dari misi Kabupaten Semarang. Dan ini adalah strategi dan arah kebijakan perangkat daerah urusan pendidikan Kabupaten Semarang. Nah, ini adalah nilai-nilai dasar atau core values bagi ASN Indonesia. Ini terdiri dari 6 nilai dasar dalam akronim berakhlak. Apa saja akronim berakhlak itu? Yaitu berorientasi layanan, A adalah akuntansi, K kompeten, H harmonis, L loyal, A adaptif, dan K kolaboratif. Di sini, ASN di Indonesia diharapkan mampu menekankan nilai berakhlak ini, 6 nilai dasar ini pada rancangan kerjanya. Nah, ini adalah rencana kerja P3K. Tujuan instansi unit kerja diri sekolah saya adalah proses belajar mengajar PBM berbasis pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan atau PAIKEM. Kemudian rencana hasil kerja pimpinan melaksanakan kegiatan workshop, in-house training atau IHT, pelatihan, dan kelompok kerja guru KKG untuk meningkatkan profesionalisme guru. Rencana jangka panjang P3K, penerapan nilai-nilai berakhlak di tempat kerja. Berorientasi pelayanan, melaksanakan pembelajaran yang ramah anak, sigap dalam mengatasi permasalahan dalam kelas. Dalam hal ini, tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran ramah anak dengan hasil output mengetahui minat, bakat, dan kemampuan anak, serta membangun karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, sikap dalam mengatasi permasalahan dalam kelas. Output yang diharapkan dari tahapan ini adalah ditemukan permasalahan, tingkat kelemahan, dan kelebihan siswa yang berbeda-beda dan kurangnya peran orang tua dalam motivasi belajar anak. Ternyata ditemukan kurangnya peran orang tua dalam motivasi belajar anak.
Kedua, akuntabel. Lebih memanfaatkan sarana sekolah untuk mengerjakan instrumen pembelajaran ini seperti ajar, PPT, LKPD, dan video. Output yaitu tersusunnya instrumen observasi, terisinya si awal dan tersampaikan materi baik dan menarik. Dan kompeten, dan karakteristik siswa serta media yang interaktif. Yang dilakukan ini adalah terciptanya pembelajaran menyenangkan serta peserta senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian harus menghargai pendapat dan rekan kerja serta diskusi untuk kemajuan. Output dari kegiatan meningkatkan keefektifan dan lebih baik. Kemudian informasi baik positif kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya loyal, kehendak dalam bermusyawarah. Kegiatan ini diharapkan terciptanya suasana yang nyaman antara guru dengan siswa maupun orang tua. Kemudian di sini pengadaan buku penghubung guru orang tua. Pada tahap dihati siswa unta dan aspirasi pada proses belajar yang sedang berlangsung. Dan siswa dapat menyampaikan harapannya, kemudian meningkatkan guru juga, guru dan orang tua untuk melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran akhirnya. Kolaboratif. Kolaboratif ini yang akan dilakukan guru dan PMM diharapkan dapat mengembangkan kompetensi mandiri sehingga semakin baik kurikulum merdeka. Belajar dan berbagi di sini. Output yang diharapkan profesionalisme guru dan komunitas agar dapat berkembang bersama. Yang terakhir, mengikuti kegiatan kecamatan dan kabupaten, memberikan kontribusi dalam peningkatan kompetensi guru. Ini adalah rencana kerja, yaitu membuat buku refleksi siswa dan penghubung guru orang buku yang awalnya koordinasi orang tua murid untuk membuat buku. Ternyata orang tua kelas 5 sangat setuju dengan adanya. Buku refleksi ini dibagi beberapa bagian. Dan setiap minggunya refleksi pembelajaran pada mapel yang berbeda. Kemudian di akhir bulan setelah mengerjakan sumatif lingkup materi, checklist berdasarkan pelajaran itu. Refleksi diri ini, refleksi yang memerlukan bertanya pada diri sendiri, menilai kekuatanmu, memikirkan tentang peranmu dengan orang lain, mana kamu ingin menjalani hidup dari pengalaman. Kita belajar pengalaman kita. Di akhir buku refleksi, hubung guru dan orang tua. 2 lembar, jadi dari 4 lembar dalam buku itu, yang laporan guru kepada siswa tentang siswa, sementara yang ungu adalah di sini bahwa pertemuan dan orang tua yang dilakukan itu hanya melihat belum proses belajar siswa, dan bahwa guru dan orang tua tidak tentang hasil dari proses belajar siswa. Bulan Agustus di mana ulangan di setiap materi pelajarannya. Dan siswa dalam mengisi ini adalah yang sudah diisi oleh siswa, dan ini adalah penghubung guru dan orang tua yang sudah diisi oleh guru, berisi dari ulangan siswa, kemudian diberi keterangan. Ada ini keterangan pertama itu A, yaitu siswa kelas dengan sangat luar biasa. Keterangan melakukan semua aktivitas kelas dengan sangat baik. C, aktivitas kelas dengan baik berkembang lagi dalam beberapa pertemuan guru dan orang tua. Ini berarti terjadi kepada perlu pertemuan yang intens. Orang tua memberikan hasil dari belajar anak. Tujuan dari saya adalah buku refleksi orang tua ini bisa menjadi buku guru di masing-masing kelas. Kelas rendah mungkin bisa diberi sederhana berdasarnya. Itu adalah rencana kerja saya dalam setahun ini. Apabila ada maka saya persilahkan.
Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Tanya. Nggih. Berdasarkan paparan yang tadi, diskusi untuk apa diharapkan untuk membahas kemajuan anak tersebut. Nah, ini orang tua meratan. Caratannya contoh ketika ini saya baca saja nggih Bu, karena nggak begitu kebaca. Nah, ini nada anak Bu jika ada pikiran semangatnya untuk peringkat tahun kemarin sangat besar. Untuk membelajar di rumah sangat saya terbatas. Jadi pada diperketat tugasnya Bu. Jadi disampaikan ke guru supaya guru juga mengetahui dari orang sama-sama tahu tanpa harus orang tua ke sekolah, kecuali kalau nilainya area E tadi baru karena mungkin ada faktor lain yang lebih urgent atau penting untuk diselesaikan. Ada dari nilai matematika Naila masih ya Bu. Kami orang tua sudah berusaha belajar. Apa mungkin cara membelajari kami kurang bisa dipahami Naila dari mereka ke saya sehingga saya tahu permasalahannya. Juga membaca catatan saya di sini. Nah, seperti catatan saya di sini, Naila selalu minta diberi tambahan tugas matematika, tetapi nilai ulangan matematika Naila tidak sepihan. Nah, tetap semangat ya Naila, jangan lupa jaga juga untuk perbanyak membaca agar kemampuan menulis kalimatnya dan untuk menghafal penjumlahan dasar matematika. Gitu. Jadi di buku penghubung guru orang tua ini. Itu ada sudah nggih Bu Heni? Nggih. Ada yang lain? Oh, nanti saya potong sampai masih ada pertanyaan, tidak apa-apa, jangan saja. Nggih. Katanya mengajar untuk bisa berkomunikasi bersama-sama. Iya. Namun saya masih bingung. Nggih. Untuk penerapannya. Kemarin masih tema yang untuk kita 13. Mungkin akan lebih mudah. Iya, benar. Tahun lalu lebih mudah. Iya. Mapel-mapel. Iya. Pasti itu karena kan beberapa mapel. Anak pasti akan memiliki kemampuan yang berbeda setiap mapelnya. Iya. Untuk nanti setiap mapel dengan ambil mana perlu apa? Oh iya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang untuk ini saya juga masih meraba-raba saya. Makanya tema ini kan ambilnya tuh per bulan, dan saya ingat waktu training di Korwil itu Pak Kus menyampaikan bahwa kita untuk misalnya 1 bulan ini harus bab 2. Nah, kalau misalnya anak 2 kita tidak harus bab 2. Sampai sejauh mana anak itu menyerap materi tersebut. Jadi kita tidak mengoyak-ngoyak untuk memenuhi target dari mungkin gitu, tidak perlu. Jadi misalnya dalam bulan Agustus, dari sampai mana pembelajaran kita di kelas, jadi ulangannya. Karena kita kan juga ada tes diagnostik juga kemampuan murid. Jadi di situ kita murid sampai, disitulah kita membuat. Di sini portofolio saya itu per bulan. Tapi alhamdulillah, kecuali matematika, saya mencapai 1 materi matematika kemarin yang terakhir yaitu saya lanjutkan lagi gitu. Kemudian di sini tuh penghubungnya ya. Kalau tema kan ada penghubungnya, kayaknya rata-rata. Jadi kan kehidupan nilainya berapa rata-rata, saya bikin rentang nilainya, rentang sekolah 60. Jadi kalau misalnya sampai 71 itu masuknya. Tapi kalau di bawah itu berarti perlu E. Jadi di sini saya makainya dari KKM sekolah gitu, Bu Istikharah. Gitu Bu, atau mungkin masih kurang tidak menjawab pertanyaan Bu Istikharah. Oke, terima kasih. Sudah selesai berarti nggih? Ada lagi? Biar saya tadi juga. Menjadi laporan untuk sana ya, terutama untuk videonya, mengenainya yang sebaik mungkin. Iya. Dan nanti untuk mas, jadi yang sampai kuliah pengen apa nanti bisa berkata. Iya. Akan juga karena tidak seberapa di satu sekolah di sekolah yang lain. Jadi biasanya situasi dan misi akan kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hanja, terima kasih Bu Pengawas, dan mohon maaf jika banyak dan mungkin banyak yang saya akhir kata. Warahmatullahi wabarakatuh.